Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi di awal musim ini. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di hari ketiga awal musim, atau tepatnya di matchday pertama kompetisi liga. Nah, tadi pagi tim saya baru saja mengalahkan Bob FC di pertemuan pertama guys. Tapi masih ada banyak pertandingan yang harus kita lalui musim ini. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan semoga musim ini tim yang saya kelola dan juga tentu saja tim yang teman-teman kelola yang nonton video ini bisa kembali meraih gelar juara. Oke, jadi rencananya hari ini saya akan mulai mengatur taktik, strategi, dan formasi untuk tim saya musim ini guys. Nah, di awal musim ini saya coba menerapkan formasi 3-1-3-2-1. Memang untuk sementara tim saya masih belum menelan kekalahan sama sekali, tapi lawan yang kita hadapi belum terlalu berat guys. Dan di sini saya kedatangan beberapa pemain yang datang dari Akademi Remaja. Total ada 4 pemain. Yang pertama yaitu gelandang perebut bola. Ini adalah pemain yang saya rekrut dari Akademi Remaja musim lalu. Kemudian yang kedua ada Budi Seranai, ini adalah gelandang regista yang didapatkan dari event bentrok penalti. Sementara dua lainnya adalah pemain yang direkrut secara gratis dari Akademi Remaja. Jadi total ada 4 pemain, tapi hanya ada 1 pemain yang akan saya turunkan musim ini. Terutama pemain yang saya rekrut dari Akademi Remaja, bukan pemain yang didatangkan dari bentrok penalti. Saya masih belum tahu, mungkin dia akan bermain sebagai pemain pengganti saja guys. Tapi sebelum itu kita harus menandatangani kontrak para pemain muda ini terlebih dahulu guys. Mulai dari Zoni Baihaki, pemain asal Indonesia. Ya, dia adalah gelandang perebut bola. Jadi sebenarnya saya musim lalu mencari gelandang regista ya guys ya, tapi ternyata pas saya pilih di potensi gaya main random dapatnya perebut bola. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Semoga pemain ini nantinya bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys. Kita akan tanda tangani terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita sudah merekrut 1 pemain muda dari Akademi Remaja. Kualitas 93%. Sementara yang kedua ini adalah pemain yang didatangkan dari event bentrok penalti dan masuknya ke Akademi Remaja juga. Meskipun di sini saya sudah menghabiskan lumayan banyak token ketika merekrut Budi Serenai untuk mendapatkan Budi Serenai maksud saja di event bentrok penalti, tapi saya masih kurang begitu yakin pemain ini bagus untuk dilatih atau tidak. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu dalam beberapa pertandingan, khususnya ketika menghadapi tim-tim besar. Nanti kita lihat performanya bagus atau tidak. Misalkan performanya ternyata ada di angka 7 ke bawah, itu berarti pemain ini kurang begitu bagus. Tapi misalkan ketika menghadapi tim-tim besar performanya ada di angka 8, 9, 10, itu adalah pemain yang bagus untuk dilatih secara individu, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer. Oke, sekarang kita tanda tangani gelandang regista. Ini juga playmaker, yang tadi playmaker jadi kurang begitu menarik ya. Sementara ini ada Khairun Hermawan, pemain yang direkrut secara gratis. Oke, sudah kita tanda tangani. Dan satu lagi yaitu Dedi Marsbesi. Ini juga direkrut secara gratis. Oke, 4 pemain dari Akademi Remaja sudah kita rekrut dan sekarang mari kita tentukan taktik, strategi, dan formasi apa yang akan saya terapkan. Nah, di sini sudah kedatangan 4 pemain, jadi kita akan memainkan beberapa pemain saja guys. Kita coba tarik dulu ke susunan bangku cadangan. Ya, kita tarik dulu. Oke. Saya masih bingung mau pakai formasi apa nih guys. Saya masih bingung sebenarnya. Tapi karena tidak ada opsi bagus dan saya juga rencananya musim ini tidak akan mendatangkan banyak pemain, cukup skuad yang ada ini saja, kecuali nanti mungkin misalkan tim saya sudah lolos ke babak perempat final atau semifinal, ada kemungkinan kita bisa meraih gelar juara, ya saya mungkin akan membeli beberapa pemain yang dibutuhkan guys, atau meningkatkan kembali kualitas tim saya, kualitas pemain-pemain inti saya, khususnya untuk Ferdinand, Rafael Struijk, kemudian Muhammad Ferrari, Nathan Joaon, Perdong, dan juga Ivar Jenner. Sementara di belakang juga saya punya Hernando Ari dan juga Jai Jazz. Tapi untuk sementara di awal musim ini nggak perlu memperkuat tim dulu, karena musim lalu kita baru saja gagal di semua kompetisi. Jadi musim ini kita coba untuk
kembali nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya, musim depan baru coba untuk bisa kembali bersaing lagi di semua kompetisi. Karena lawan yang akan saya hadapi di Cup maupun di Liga Champion musim ini lumayan berat. Kalau di Liga untuk sementara sih masih belum kelihatan lawannya berat atau tidak, tapi biasanya manajer lawan akan mulai memperkuat timnya di awal hingga di pertengahan musim nanti. Baru kelihatan seberapa besar lawan-lawan yang akan kita hadapi. Kalau sekarang masih belum kelihatan, mungkin lagi nyari-nyari pemain, saya kurang tahu pasti, atau mungkin lagi coba latmil. Oke, di sini ada dua pemain, saya juga masih bingung. Ada dua gelandang box to box dan juga ada gelandang perebut bola. Tapi saya rencananya pengen pakai gelandang perebut bola kayak gini, mungkin akan bagus ya guys ya. Pakai formasi 3-2-2-3 WM mungkin bisa cocok guys. 3-2-2-3. Oke. 3-2-2-3. Nah, untuk back kita coba pakai back sayap ya guys ya. Jadi cuma nempatin satu back tengah di area pertahanan guys. Kita coba tempatin satu back tengah saja. Ini kita coba tarik ke depan posisinya. Ya, ini formasi yang lebih offensive ya guys ya. Cukup berbahaya ketika digunakan menghadapi tim-tim yang punya penyerang-penyerang bagus dan juga lini tengah bagus. Karena jika lini tengah kita bermain kurang maksimal, otomatis umpan-umpan dari pemain tengah bisa mudah dipotong dan bisa dengan cepat dimanfaatkan oleh tim lawan. Oke, kita coba formasi 3-2-2-3 butterfly. Oke, saya nggak punya banyak pemain bagus di lini pertahanan, jadi ya udahlah seadanya dulu ya guys ya. Kita gunakan pemain seadanya dulu. Nanti kita lihat para pemain yang baru kita datangkan bisa main bagus atau tidak. Ya, tadi saya di awal bilang bahwa saya akan memainkan satu pemain dari Akademi Remaja, tapi saya berubah pikiran. Kita coba pakai dua pemain dulu. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Nanti misalkan performanya bagus dan para pemain yang baru kita datangkan bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim, mungkin ada kemungkinan kita bisa melatihnya secara individu musim depan. Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Untuk formasinya kita coba gunakan formasi ya 3-2-2-3. Oke, kita sejajarkan terlebih dahulu. 3-2-2-3 butterfly. Kita coba apakah dengan formasi ini kita mampu bersaing atau tidak di awal musim ini. Tapi semoga saja masih bisa bersaing. Ya, untuk formasinya seperti ini ya guys ya. Kita bisa tarik-tarik sendiri. Kita bisa atur sendiri sesuai skema pemain yang ada di susunan tim inti maupun di susunan cadangan. Oke. Perdong juga main bagus pak. Perdong juga main bagus, performanya dalam 3 pertandingan terakhir stabil di angka 8. Ivar Jenner bagus. Sementara Nathan juga bagus sejauh ini. Kaki kiri ya, dia sering melakukan tembakan dari luar kotak penalti untuk Nathan Juaon dengan gaya main dribblenya. Oke, mungkin kita coba tempatin. Oh, susah juga ya. Jadi kita nggak bisa mainin semua ya. Ini kita belum buka posisi baru pak masalahnya. Mungkin nanti kalau udah dapat gratisan dari sponsor spesial. Oke, kayaknya ada posisi gratis deh. Oke, ada posisi gratis guys. Nanti kita tambahkan posisi MC untuk gelandang registanya ya guys ya. Jadi untuk sementara masih belum diturunkan. Tadi saya punya rencana memainkan gelandang regista. Nanti biar kombinasinya bagus kan, ada gelandang box to box, ada jangkar, perebut bola, sama regista di area tengah. Saya rasa bakal bagus. Tapi ternyata saya lupa. Dia belum punya posisi MC guys. Kita harus nambah posisi MC dulu. Mungkin nggak perlu sekarang, nanti nunggu hadiah dari sponsor spesial kebuka dulu, baru kita tambahkan untuk gelandang regista ini guys. Oke, untuk sementara taktiknya seperti ini ya guys ya, formasinya. Dan untuk mentalitas,
Banyak teman-teman yang nanya, "Bang, gimana cara nambah tanda panah ke pemain?" Nah, tinggal klik aja di sini di pojok kanan. Di sini di atas ya guys ya, kita lihat mentalitas. Nah, kamu bisa klik aja pemainnya kayak gini. Bisa menyerang, bisa bertahan seperti ini, tapi usahakan untuk penyerang kasih mentalitas penyerang, jangan bertahan, guys. Kalau nggak mau dikasih mentalitas ya udah, mending kayak gini aja gitu. Nggak usah dikasih mentalitas. Nah, tapi untuk sementara kita kasih aja dulu. Nanti kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, misalkan menggunakan formasi ini ternyata kurang efektif, kita bisa ganti formasinya lagi. Oke, untuk taktiknya. Nah, untuk taktiknya, saran saya buat teman-teman yang baru main Top 11, kamu bisa menggunakan taktik ya sesuai dengan gaya kepelatihan kamu. Tapi usahakan hindari gaya tekanan tinggi. Gaya penjagaan jaga satu-satu itu hindari. Gaya tackle keras hindari dulu, kecuali kamu hadir saat pertandingan berlangsung. Sebagai contoh, untuk taktik di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan. Untuk sementara perpaduan dulu, lihat kondisi saat pertandingan berlangsung. Misalkan lawan punya kelemahan di sisi sebelah kiri, kita berarti serang dari kanan. Gitu. Begitupun sebaliknya. Misalkan lawan yang lemah dari kanan, kita serang dari kiri. Dan untuk gaya umpan di sini usahakan perpaduan dulu, jangan langsung pendek, jangan langsung panjang. Nanti lihat kondisi juga. Misalkan ternyata lawan tidak memiliki back dengan atribut sundulan yang baik, kita lihat keterampilannya. Misalkan atribut sundulannya tidak begitu bagus, kamu bisa gunakan gaya umpan panjang. Nanti biar para back kamu, para striker kamu atau para penyerang kamu bisa mencetak gol dari duel bola-bola atas. Dan bagaimana cara ngebandingkannya, Bang? Caranya cukup mudah. Kamu bisa coba cek back lawan, kemudian cek di pojok kanan seperti ini. Nah, bandingkan atribut sundulan, penempatan posisi, dan juga kekuatan. Kita lihat. Jadi untuk back tengah itu diadu dengan striker ya guys ya, bukan back versus back, tapi back tengah dibandingkannya dengan striker. Nah, di sini kita bisa perhatikan atribut kekuatan Rafael Struijk lebih tinggi daripada Jay Ijes. Begitupun dengan penempatan posisi dan juga sundulannya, guys. Jadi ada kemungkinan striker kita bisa lebih mudah untuk bisa duel udara dengan pemain ini, guys. Untuk bisa mencetak gol dari bola-bola atas gitu. Atau misalkan pakai gaya umpan pendek juga bisa. Tapi kalau misalkan area tengah kamu kurang begitu baik, biasanya umpan-umpan pendek akan sangat mudah direbut oleh pemain lawan. Nah, untuk serangan balik, untuk fokus umpan, kita udah bahas ya tadi ya. Untuk sementara perpaduan dulu lah, nanti kamu bisa atur-atur ketika pertandingan berlangsung. Untuk serangan balik, di sini kenapa saya buat mati? Soalnya kalau kita menyalakan serangan balik, otomatis kita akan lebih banyak mengorbankan penguasaan bola. Sementara jika kita menonaktifkannya, kita akan lebih banyak menguasai jalannya pertandingan atau menguasai bola gitu, guys. Itu kenapa untuk serangan balik dibuat mati, karena tanpa serangan balik pun tim kita masih bisa melakukan serangan balik misalkan tim lawan melakukan kesalahan. Nah, untuk gaya tekanan di sini rendah. Kenapa nggak dibuat tinggi? Tujuannya agar pemain kita tidak mudah lelah. Kalau pemain kita menggunakan gaya tekanan tinggi sejak menit awal, otomatis udah setengah menit aja pemain kita sudah mulai kewalahan, guys. Mulai kelelahan. Kondisinya udah kuning. Kalau pakai gaya tekanan rendah kayak gini, pemain-pemain kita akan tetap bugar meskipun sudah bertanding. Jadi lebih enak lah. Kecuali misalkan lawannya berat banget, kamu bisa gunakan gaya tekanan tinggi dan juga gaya tackle keras. Tapi misalkan lawannya standar mah nggak usah, biarin aja pakai strategi yang kayak gini. Begitupun dengan gaya tackle, usahakan jangan gunakan gaya tackle keras ya guys ya. Karena takutnya nanti pemain kamu melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan di area pertahanan. Tentu ketika lawan memiliki penyerang-penyerang yang tangguh, itu bisa membuat lini pertahanan kamu jadi rentan kebobolan, guys, dari situasi bola mati khususnya. Dan untuk gaya penjagaan, ini juga teman-teman banyak juga yang pakai jaga satu-satu, padahal pemain bertahannya biasa aja. Sementara penyerang lawan ini bagus, jadi sulit. Kecuali misalkan kamu punya back yang kualitasnya bagus, misalkan Jay Ijes ini kualitasnya bintang 8, baru kamu bisa gunakan jaga satu-satu untuk menghadapi Rafael Struijk yang punya kualitas bintang 8 juga.
Itu pun harus dibandingkan keterampilannya, penempatan posisinya bagus nggak gitu, kekuatannya bagus nggak. Kalau kekuatannya lebih rendah, itu jangan jaga satu-satu, mending digeroyok aja, pakai jaga daerah tertentu. Kalau jaga daerah tertentu kan menutup pergerakan lawan, beda dengan jaga satu-satu, dia akan menjaga pemain tersebut gitu guys. Dan pemain akan bekerja lebih keras untuk bisa menghentikan penyerang tersebut. Jadi usahakan kalau misalkan backnya nggak terlalu bagus, hindari jaga satu-satu ya guys ya, kecuali kamu punya back yang bagus, yang punya kualitas sepadan dengan penyerang lawan, baru nggak apa-apa. Nah, untuk jebakan offside-nya lah, tentu teman-teman tahu kegunaannya buat apa. Itu buat menjebak penyerang lawan offside. Oke, jadi untuk taktik, strategi, dan formasi yang akan saya gunakan di awal musim ini, yaitu formasi 3-2-2-3 butterfly, atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-2-2-3 WM. Untuk sementara seperti ini dulu. Mungkin nanti misalkan dalam 5 pertandingan terakhir ternyata tim saya bermain kurang maksimal, saya akan kembali mengganti taktik, strategi maupun formasinya lagi guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership N11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.